warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Selina Gustiani dari jurusan Ilmu Hukum kelas C semester 2. Pertama-tama, saya haturkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu pengantar hukum Indonesia, yakni Bu Neng Yani Nurhayani SHMH dan Pak Dian Rahmat Gumelar SHMH. Nah, sebagai tugas ulangan akhir semester, di sini saya akan menerangkan tentang sumber hukum positif. Nah, sumber hukum positif itu sendiri ada dua. Yang pertama, tata urutan peraturan perundang-undangan, dan yang kedua adalah teori Stupenbau dari Hans Kelsen. Nah, yang pertama kali yang akan saya jelaskan adalah tentang tata urutan peraturan perundang-undangan. Nah, tata urutan peraturan perundang-undangan itu sendiri terdapat dalam TAP MPRS nomor 20/MPRS/1966 tentang memorandum DPR GR mengenai tertib hukum dan mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Nah, di dalam tata urutan peraturan perundang-undangan itu sendiri ada beberapa bagian. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 ini adalah sumber hukum tertinggi di Indonesia, yang mana harus ditaati dan harus dihormati oleh setiap rakyat dan atau oleh seluruh alat-alat kelengkapan negara. Nah, yang kedua, ada TAP MPR. TAP MPR adalah segala bentuk putusan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat yang bersifat penetapan. Yang ketiga, ada undang-undang dan perpu. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh DPR dan disetujui bersama dengan Presiden. Sedangkan perpu adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwan kepentingan yang memaksa. Nah, yang kedua ada MPR. MPR itu sendiri adalah sebuah bentuk putusan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat yang isinya mengenai hal-hal yang bersifat penetapan. TAP MPR itu sendiri berada di bawah Undang-Undang Dasar 1945 dan di atas undang-undang. Yang selanjutnya ada Keputusan Presiden. Keputusan Presiden adalah peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Presiden untuk melaksanakan undang-undang sebagaimana mestinya. Yang terakhir ada peraturan-peraturan lainnya, seperti peraturan menteri, instruksi menteri, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah teori Stupenbau. Teori ini dikemukakan oleh Hans Kelsen, menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang, di mana norma yang lebih rendah berpegang teguh pada norma yang lebih tinggi, dan norma yang lebih tinggi berpegang teguh pada norma yang paling mendasar. Dalam teori Hans Kelsen ada yang dinamakan dengan istilah norm, yaitu suatu peraturan hukum yang harus diikuti dan dipatuhi oleh sanksi. Nah, norm ini sendiri terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama general norms dan yang kedua adalah individual norm. Nah, general norm yaitu kaidah-kaidah yang bersifat umum dan mengikat secara umum, misalnya undang-undang dasar, undang-undang, dan peraturan-peraturan lainnya. Sedangkan individual norms ialah kaidah-kaidah yang bersifat khusus di mana mengikat orang-orang tertentu yang diketahui identitasnya. Selain dari pengertiannya, general norms dan individual norms dibedakan dalam segi dibentuknya. General norm dibentuk oleh badan legislatif, sedangkan individual norm dibentuk oleh badan eksekutif. Teori Stupenbau yang seperti anak tangga itu, di atasnya ada kaidah dasar. Selanjutnya ada Undang-Undang Dasar 1945
kemudian ada undang-undang, di bawahnya lagi ada peraturan-peraturan, dan terakhir ada ketetapan-ketetapan. Nah, untuk contohnya saya ambil mengenai pendidikan. Untuk kaidah dasarnya sudah jelas itu Pancasila. Nah, untuk Undang-Undang Dasar yaitu Pasal 31 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi setiap orang berhak mendapatkan pendidikan. Nah, untuk undang-undangnya saya ambil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Untuk peraturan-peraturannya ada PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan penyelenggaraan pendidikan. Nah, dan yang terakhir ada ketetapan-ketetapan. Nah, ini tertuang dalam TAP MPRS nomor 27/MPRS/1966 tentang agama, pendidikan, dan kebudayaan. Sekian pemaparan materi dari saya mengenai sumber hukum positif. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.